syafa'atul uzma lahu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qadha. Wa minhu lan iku tetep setengah saking majaa. Lan iku tetep setengah saking majaa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyafa'atul uzma utawi syafa'atul uzma. Syafa'at kang agung lahu kaduwe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi faslil qadha ing dalem den putus-putus. Wa ba'da dzalika tashfa'ul anbiya wal awliya wa sairus sholihin. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sawise mangkono syafa'atul uzma. Tasfa'u nyafa'atan sapa pirang-pirang nabi wal auliya ulan pirang-pirang wali wasairu sholihin lan sakakarine wong kang soleh-soleh kabeh wal aba ulan pirang-pirang bapa fi auladihi ing dalam pirang-pirang anake aba wal auladu fi abaihim lan pirang-pirang anak ing dalam pirang-pirang bapane Allah. Faqad warada annal walada yatufu ala babil jannah. Maka teman-teman kawarid po hadis annal walada ing satune anak yakifu iku madeg ya walad ing atase lawang surga payakulu maka ngucap ya walad ngucapin lafad la adkhuluha illa wa ma'i walidi ora manjing isun ing jannah angin lan iku tetep sumartane isun utawi bapa isun. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atun adidatun lan iku tetep kaduwe kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atun adidatun utawi sakehe syafa'at adidatun kang bilangan. Syafa'atun adidatun utawi sakehe syafa'at adidatun kang bilangan. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini bahwasanya kita masih diberikan taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat sama-sama hadir di majlis ta'lim yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji ilmu agama agar senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kembali ta'lim kita, meneruskan bahwasanya yang pada akhirnya manusia ujungnya itu sebagaimana diterangkan kemarin pasti menjadi dua golongan. Golongan yang pertama ada yang masuk ke dalam surga dan golongan kedua ada yang masuk ke dalam neraka. Pasti tidak ada satupun manusia ya pasti dia akan masuk ke dalam dua tempat tersebut. Ima dia masuk ke dalam surganya Allah, wa ima ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di alam dunia. Tidak satu pun luput dari pantauan para malaikat. Semuanya akan disaksikan. Malaikat akan menyaksikan, catatan amal kitab akan menyaksikan, bahkan langit, bumi, waktu, anggota
Tetapi inilah prosedur Allah Subhanahu wa taala ketika menghukumi seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta langsung memvonis seseorang dia bersalah atau tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumi seseorang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dihadirkanlah saksi-saksi oleh Allah. Dihadirkan saksi-saksi. Mungkin saja seseorang dia bisa berbohong, mungkin saja seseorang dia bisa menutupi nanti, tetapi ketika dihadirkan saksi, yang mana hampir 7 saksi ini akan menyaksikan kepada orang tersebut, baik malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencatat amal, malaikat raqib dan atid beserta malaikat kiramul katibun, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kemudian apalagi zaman, waktu, ya, apalagi langit, bumi, bahkan seluruh anggota badan kita akan menyaksikan. Dan inilah perjalanan manusia. Serangkaian rentetan perjalanan sesudah kehidupan, sesudah kematian. Karena telah kita bahas bahwasanya manusia itu mengalami 2 kematian dan 2 kehidupan. Kematian pertama sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diwujudkan ke alam dunia. Ya. Kematian kedua sesudah kita hidup kemudian mati. Kehidupan pertama yaitu di alam dunia dan kehidupan kedua nanti sesudah mati. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha innallaha yab'atsu man fil qubur. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang ada di dalam kubur. Perjalanan manusia seluruhnya itu sudah tercatat. Ya. Dari mulai alam arwah sebelum kita belum jadi apa-apa. Dari alam arwah masuk ke alam rahim, dari alam rahim masuk ke alam dunia, dari alam dunia masuk pindah lagi ke alam kubur, dari alam kubur masuk ke akhirat. Di akhirat pun dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, digiring manusia menuju maut, tempat hisaban. Berbagai macam orang ketika digiring menuju mauqif tersebut. Oleh siapa digiring? Para malaikat. Ketika waktu digiring pun ini sudah dipilah-pilah. Sebagaimana diterangkan dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma. Wahai berpisahlah kalian pada hari ini, hei orang-orang yang durhaka. Jadi nanti akan misah. Dia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai sewaktu mereka hidup di alam dunia. Dikumpulkannya di padang mahsyar beserta orang yang ia cintai, beserta orang yang ia idolakan. Kalau idolanya si Ocit nanti dikumpulin sama si Ocit. Iya. Kalau dia idolanya pemain bola nantinya tetap sama pemain bola di sana. Kalau dia idolanya tukang ngeband, nah, maka dia akan dikumpulkan bersama anak-anak band. Terus semuanya begitu. Al-mar'u yusyaru ma'a man ahabba, bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai semasa ia hidup di alam dunia. Makanya jangan salah bergaul. Ya, bergaul dengan pencuri walaupun nggak mencuri dituduh mah pasti gitu. Ya kan? Padahal belum mencuri. Wah, ini temennya. Ya. Ini temennya, pasti dituduh mah pasti. Bergaul dengan ulama walaupun tidak jadi ulama tapi bau-bau ulama. Ya, sekedar pokok minyak wangi mah pasti pakai lah.
atau peci mah pasti pakai. Ya masa campur sama kiai nggak pakai peci aja, ya kan? Almaru yusharu ma'aman aham. Makanya otomatis ketika digiring pun ini sudah ketahuan orang yang akan selamat dan orang yang akan celaka. Karena pada waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada malaikat akan memisahkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang toleh misah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang yang durhaka. Subhanallah. Itulah nanti perjalanan kita. Bahkan alhamdulillah ada yang begitu digiringnya dia nggak jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Untung orang yang sudah berkurban alhamdulillah ketika dia bangkitkan dalam kubur digiring ke padang mahsyar dia bisa naik kendaraannya. Ya, walaupun patung. Tapi tetap diganti oleh Allah nggak berupa sapi, nggak berupa kambing. Sapi mana muat 7 orang, iya kan? Apalagi kambing. Itu hanya simbol yang artinya nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan satu kendaraan yang sangat luar biasa yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan intan, permata dan berlian. Itu alhamdulillah. Maka orang-orang berjalan kaki, orang yang sudah berkurban dan ikhlas diterima kurbannya, ini akan diganti dijadikan kendaraan. Ya, orang-orang jalan kaki dia naik kendaraan. Siapa lagi yang begitu digiring ke padang mahsyar tidak jalan kaki? Orang-orang yang soleh. Misalkan ada orang soleh nggak mampu dia berkurban, nggak mampu misalnya. Ya, maka amalan solehnya itu akan diwujudkan dijadikan satu kendaraan oleh Allah dan dia pun bisa menaiki kendaraan tersebut. Maka ketika digiring ke mauqif, ke padang mahsyar, ya, dia naik kendaraan dari amalan dia. Baru yang lain-lainnya, ya, baru digiring jalan kaki, rombongan kafirin, rombongan mukminin, rombongan kakek-kakek, rombongan nenek-nenek, rombongan pemuda. Nah, pada waktu itu, ya, sebagaimana mesti dia semasa hidup di dunia ketika matinya ada rombongan kakek-kakek, nenek-nenek. Tetapi kalau toh nanti pada masuk surga itu semuanya disalin rupa, nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek. Baru disalin rupa oleh Allah, faja'alnahunna abqaran 'uruban atraban li ashabil yamin. Ya. Baru disalin rupa. Tetapi sebelum masuk surga dia masih berupa kakek-kakek, nenek-nenek semasa waktu dia mati. Nah, itu akan berpisah, berfanta-fanta, digiring oleh para malaikat. Sesudah di padang mahsyar, kemudian diturunkanlah catatan amal perbuatan. Setelah itu baru dihisab. Setelah dihisab ditimbang amal. Ya. Tetapi sebelum ada hisaban, sebelumnya ini manusia dikumpulkan di padang mahsyar tersebut beribu-ribu tahun belum ada keputusan apa-apa. Kenapa? Karena nunggu satu orang untuk memberikan syafaat. Sementara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, hatta malaikat pun dia tidak berani untuk memberikan syafaat dan juga tidak pantas sebelum seseorang yang ditunggu-tunggu syafaatnya memberikan syafaatnya. Tidak berani. Para nabi-nabi dan rasul-rasul tidak berani untuk memberikan syafaat. Hanya satu orang saja pada waktu itu yang akan memberikan syafaat
yang menyeluruh bagi seluruh makhluk hidup. Siapa dia? Inilah syafaatnya kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan syafaatul uzma. Dan syafaatul uzma ini salah satu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Salah satu perkara yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa nanti Rasulullah mempunyai syafaatul uzma dan makom makmur. Kita kan selalu baca tuh sesudah ada Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan lil wasilah wal fadilah wa rabbiyad darajah wal maqamal mahmud alladzi wa'adta. Maqam mahmud. Ya. Ini kanjeng Nabi. Karena tidak ada satu orang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dari golongan jin, dari golongan malaikat, dari golongan manusia, apalagi binatang, tidak ada satu orang pun yang sanggup memberikan syafaatnya supaya segera diputuskan hukum pada waktu itu. Makanya kan proses pada masyar itu lama, ribuan tahun. Nah, wa minhu, sebahagian daripada apa yang dibawa dan dikabarkan oleh kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyafaatul uzma lahu, ada syafaatul uzma bagi kanjeng Nabi. Bisa juga dinamakan syafaatul uzma itu dengan kata lain syafaatul kubro, yaitu syafaat yang besar. Kenapa dikatakan syafaat yang besar? Karena dengan syafaat itulah baru nanti makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain seperti para malaikat, para rasul, para nabi, para wali, para sholihin, orang tua yang soleh-soleh, anak yang soleh-soleh, baru dapat memberikan syafaat mereka kepada orang yang dicintai oleh mereka. Ini salah satu ya, keutamaan kita berkumpul mengidolakan orang-orang yang soleh kan. Ya kan? Ketika telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi untuk memberikan syafaat, kemudian kanjeng Nabi memberikan syafaatnya, barulah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat, para rasul, para nabi, para wali, para solihin, para kiai, anak-anak yang soleh, ya, teman-teman yang soleh, ini akan memberikan syafaatnya kepada siapa yang mereka cintai. Gitu. Jadi syafaatul kubro. Jadi menyeluruh. Ya. Jin dapat syafaat tersebut. Binatang dapat syafaat tersebut. Manusia dapat syafaat tersebut. Makanya dikatakan syafaatul kubro atau syafaatul uzma itu dikatakan makom mahmud, pangkat yang dipuji. Yang dipuji oleh siapa? Yang dipuji oleh seluruh makhluk. Baik dari umat-umat yang terdahulu sampai umat yang sekarang, bahkan para malaikat, para jin memuji kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hanya beliaulah yang mempunyai syafaatul uzma, pembuka proses selanjutnya di padang mahsyar. Itu belum dihisab, belum dihisab. Karena nunggu syafaat itu. Syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fi faslil qada, untuk diputuskannya hukum-hukum Allah. Ayfil qada'il fasili bainan nas, yaitu hukum, ya, al fasili bainan nas, yang membedakan, yang memisahkan di antara manusia. Bagaimana ceritanya? Wadalika,
Idza jitama'al khalaiqu kulluhum al-insu wal jinnu wa ghairuhum fil mahsyar sami'u sautan syadidan minas sama. Ketika seluruh makhluk seluruhnya kumpul, manusianya, bangsa jinnya, malaikatnya, binatang-binatangnya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kumpul di padang mahsyar, sami'u sautan syadidan minas sama, mereka mendengar suara yang sangat keras dari langit. Jadi langit yang dahulu sudah diganti. Ini langit yang sekarang sudah diganti. Ketika terjadi kiamat kan, ini kan hancur kan. Bumi kita juga hancur. Jadi diganti, disalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Itu terjadinya kiamat seperti itu. Ya, ketika langit terbelah dan ketika bintang-bintang, planet-planet, ya, intafarat berguguran. Ya kan, kalau kita mengkaji ilmu falak itu kan bahkan ada planet yang lebih besar daripada planet bumi. Planet bumi ini kecil. Ada lagi planet-planet selain daripada bumi yang besar. Itu semuanya berjatuhan, berguguran. Berjatuhan seluruhnya. Bukan kiamat tahun 2012, bukan. Ya. Kiamat tahun 2012, membawa lainnya yang meninggal. Ya. Itu mungkin hanya percontohan. Ya. Bayangin, planet-planet bertabrakan, apa jadinya kan? Kalau kita mengkaji ilmu falak itu kan, planet-planet itu mengelilingi matahari. Jadi masing-masing ada porosnya, ada relnya. Ketika terjadi kiamat, ini relnya ngaco. Ya, Pluto, Saturnus, Mars, apalagi Jupiter, ini saling bertabrakan. Nah, pada waktu itu manusia nyelap di mana ya? Nggak bisa. Kata orang Sunda, nyelap di mana? Ya, nggak bisa diam di dalam bunker, nggak bisa. Ya. Apalagi naik ke gunung-gunungnya udah hancur, ya, untungnya berterbangan. Watakunul jibalu kala'inil manfus. Dan keadaan gunung-gunung itu seperti kapuk yang terbakar. Manusia kayak apa ini? Sudah mati semuanya. Nah, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka mendengar suara yang sangat keras dari langit. Semuanya kaget, mendewakan kepala. Suara apa itu? Fahalahum dzalika fatashaqqaqus sama, maka langit tersebut terbelah, terbuka langit tersebut, dan sesudah langit tersebut terbuka, watanzulu malaikatus samai dunia, malaikat dunia turun ke situ, turun seluruhnya ke padang mahsyar. Berapa banyak malaikat yang turun dari malaikat dunia itu? Wahum misluman fil ardi asyra marrat, mereka sebanyak orang yang berada di muka bumi 10 kali lipatnya. Lah kalau gitu padang mahsyar besar apa kecil? Sangat besar. Mampu menampung sekian banyak, sangat mampu untuk menampung. Ini kan kalau sekarang aja kan hampir 6 miliar kan manusia. Penduduk bumi ini sekarang hampir 6 miliar. Bayangin kalau dari semenjak Kanjeng Nabi Adam alaihi salam berikut dengan para binatang-binatang. Kan kalau zaman dahulu kan tahu sendiri zaman apa namanya, purbakala ya. Jadi binatang-binatang itu sangat besar-besar. Ada T-Rex, ada dinosaurus. Ada apa lagi tuh? Ya pokoknya yang terus-terusan begitulah. Kan gede-gede. Ya bisa saja, mungkin saja
Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Adam alaihissalam kan 30 meter tinggi, 70 hasta, 60 hasta, 60 hasta, 30 meter. Mungkin ya sama, binatang-binatangnya pun tinggi-tinggi. Kata orang Jawa, tinggi-tinggi. Bisa saja terjadi binatang-binatang itu pada gede-gede. Ya. Kalau sekarang binatang paling gede paling gajah kan, paling tinggi jerapah. Ya. Karena Kanjeng Nabi Adam alaihissalam 30 meter. Sehingga ada salah satu telapak kaki beliau ketika menjejakkan kaki pertama di muka bumi ini di mana, di sana, di negara Hindi, di Gunung Himalaya kalau tidak salah. Itu pertama turun sekali Kanjeng Nabi Adam. Jadi bumi yang pertama sekali dipijak oleh Kanjeng Nabi Adam itu Hindi, tanah Hindia kan. Hindi. Ya, negaranya kucuk-kucuk petai. Nah, jadi turun malaikat-malaikat dunia, malaikat-malaikat yang mengisi langit dunia 10 kali lipat dari penduduk bumi. Payah tatuna bi ahlil mauqif, mereka mengelilingi ahli maut. Kan mungkin beberapa miliar orang kan, mungkin puluhan miliar kali ya, dari semenjak Kanjeng Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti gitu, hari kiamat. Mungkin bisa puluhan, mungkin ratusan miliar. Ya. Ini pada masa luas sekali ya. Penuh sesak dengan manusia, jin, binatang. Kan seluruhnya. Setiap yang mau penyeru kan mati, dan setiap yang penyeru itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah, sehingga binatang pun dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena untuk diputus hukum itu. Tetap kalau binatang tetap diputus hukum. Ada binatang yang menzolimi binatang yang lain, sudah dikisos, diputus hukum, tetapi mereka enak begitu sudah selesai jadi debu kan. Hanya 10 binatang yang masuk surga. Hanya 10 binatang dunia yang masuk surga. Ada binatang masuk surga, ada. Binatang aja masuk surga. Seperti Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, namanya Kitmir. Itu anjing saja bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia campur gaul dengan para Ashabul Kahfi, ulama-ulama Yahudi yang soleh. Jadi dia menjaga orang-orang yang soleh. Ya. Makanya bodyguard kiai itu insya Allah masuk surga. Nah, tapi kalau bodyguard kiai kan nggak ada namanya istilah bodyguard ya. Nggak ada. Pembela lah gitulah. Jaro ya. Jaro mau pagar. Iya, pembela gitu. Itu. Ini Ashabul Kahfi, luar biasa, dijaga oleh seorang anjing. Makanya salah satu termasuk perkecualian binatang anjing yang tidak najis mughaladzah itu anjingnya Ashabul Kahfi. Dia dicabut sifat kemughaladzahannya, najis mughaladzahnya, dia dicabut. Kenapa? Ini luar biasa, saking cintanya, saking setianya menjaga Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini para rahib, para ulama Bani Israel. Gitu. Ini dicabut najis mughaladzahnya, itu anjing. Anjing saja yang luar biasa begitu hina kan gitu. Menurut pandangan kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena ia bergaul dengan orang yang dicintai Allah kan. Ashabul Kahfi. Makanya preman, jawara, kalau dia cinta sama alim ulama, insya Allah. Iya. Waduh, pas datang ke Metrolet, wah ini kiai mau dirampok. Enggak, jangan dirampok kiai. Kata preman yang satu, dibela. Pas nanti dibangkitkan, oh preman yang bantuin gua dulu ya. Udah sini masuk surga aja sama gua bareng. Oh enak benar. Ini Ashabul Kahfi, anjingnya
dicabut sifat mughalazahnya. Cuman ada versi perbedaan. Apakah memang begitu diciptakan dia memang diangkat sifat najisnya, atau memang ketika ia menjaga dengan setia terhadap asal kafir baru dicabutnya? Masih ada perbedaan. Tetapi pada intinya anjing ashabul kahfi itu dicabut sifat najis mughalazahnya, jadi hukumnya suci dan dia masuk surga. Nah, oleh para ulama tasawuf, para hukama, profesor-profesor Islam, ya, ada 10 sifat anjing yang harus ditiru sebetulnya oleh manusia. Malah ditiru. Harus ditiru. Salah satu sifat anjing. Ada 10 sifat anjing yang harus ditiru oleh manusia. Coba bayangin kalau anjing tiap malam itu tidurnya banyak apa sedikit? Sedikit. Anjing sedikit, dia banyak Menjaga ya. banyak menjaga, melolong. Ya, ini adalah sifatan orang-orang mutahajjid. Orang-orang yang senantiasa bertahajud, tidurnya sedikit, zikirnya banyak kepada Allah. Anjing sama seperti itu adalah sifat mutahajjidin. Sifatnya orang-orang yang tahajud. Jam 2 malam bangun sampai subuh. Kita sih alhamdulillah jam 2 bangun. Kencing doang. Malas banget. Kencing doang balik lagi tempat tidur. Ada semalam suntuk nonton bola. Nah, itu salah. Terus sampai subuh kelewatan. Waduh. Sebuah Tanggung nih, belum tos-tosan. Ini kan bikin penasaran kan tos-tosannya itu kan. Pas waktu subuh lagi tos-tosannya. Masya Allah. Ada di sifat anjing itu, ketika ia sudah cinta kepada tuannya. Ini kan anjing kan salah satu binatang yang sangat penurut kan. Ketika ia sudah cinta kepada tuannya, dan ketika dia berbuat salah kemudian diusir oleh tuannya, oleh majikannya, dia ini tetap terus-terusan datang lagi. Dia nggak mau meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah harus ditiru oleh manusia. Kenapa? Karena sifat seperti itu adalah sifat taibin, sifatnya orang-orang yang taubat. Ya, ketika ia berbuat salah, ia datang lagi kepada Allah. Diusir, ditolak oleh Allah, dia nggak terus saja bertobat. Itu kan sifatnya orang-orang taubat. Makanya nggak apa-apa. Ya. Kata Rasul, memanglah begitu sifat manusia itu seperti itu, suka membuat dosa, bikin kesalahan, tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, dia yang mau bertobat kan kita. Makanya kita jangan putus harapan, jangan putus asa. Wah, saya mau udah berbuat maksiat terus-terusan, saya mau nggak mau tobat, malu kepada Allah. Malunya salah nempatin bukan malu seperti itu. Sudah aja sekalian apa bahasa Yamani sekali kata almarhum Megijir. Jangan seperti itu. Udah maksiat, udah gak mau tobat, bahaya. Tergelincir. Ya kan? Nah, inilah sifatan orang-orang yang taubat. Maka Kangjeng Nabi menyuruh kita itu selalu harus bertaubat. Kenapa? Hatta ibu minadzambi kaman ladan balahu. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosa, kaman ladan balahu, itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Ketika ada baju kotor, kita cuci, hilang. Kita pakai lagi ke sawah, kena kotoran lagi, kita cuci lagi. Terus saja begitu, terus taubat terus. Ini salah satu sifat anjing. Jadi dia nggak bosen gitu. Salah satu sifat anjing itu, kalau kemana-mana itu dia nggak bawa bekal. Kalau kemana ya udah pergi aja. Gitu. Nggak bawa ransel, nggak bawa tipes. Dan ini adalah sifatul mutawakkilin, sifatnya orang-orang yang tawakal. Ya, sifat-sifat orang yang tawakal ini sudah tidak pusing urusan bekal, urusan tidak pusing. Dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kan harusnya begitu. Tawakalnya yang kuat. Nah, itu anjing. Makanya
Di dalam kitab Kasifatus saja ada 10 sifat anjing yang seharusnya ditiru oleh manusia. Ini hebat kan, luar biasa. Makanya Allah ciptakan sesuatu itu laisa abasa. Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan hikmah, sesuai dengan rahasia yang ada di dalam penciptaan. Sehina apa? Makanya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Harus berprasangka baik kepada Allah, jangan suudzon. Karena kata Allah, ana inda zonni abdi, aku ini adalah ada di dalam prasangka hambaku. Kalau dia berbuat dia berburuk sangka kepadaku, dia akan jelek nanti. Jadi harus husnuzon kepadaku. Aduh, ini anjing ashabul kahfi udah masuk surga kita, masya Allah. Belum tahu kan? Ya masuk sih masuk, namanya Islam tetap masuk. Namanya Islam masuk. Mata masya dulu kan. Nah, jadi turunlah malaikat min sama idunya. Malaikat itu sama idunya 10 kali lipat penduduk bumi mengelilingi manusia di padang mahsyar. Setelah mereka turun, kemudian terdengar lagi suara yang sangat keras. Sumayan zulu ahlus sama insaniyah. Kemudian turun lagi malaikat sama insaniyah. Malaikat yang mengisi langit yang kedua. Turun lagi malaikat. Berapa banyak? Misluhum isyrina marratan. 20 kali lipat penduduk bumi. Malaikat. Lambang produksi malaikat itu kan terus-terusan kan, itu gak berhenti. Ya, memang kalau bahan kebanyakan malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur dari cahaya. Tetapi selain daripada itu, penciptaan malaikat itu banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir kita, dari istighfar kita, dari mandi junub kita, ya, dari zikir kita, istighfar itu diciptakan malaikat Allah. Dari bacaan sholawat kita diciptakan malaikat. Nah ini turun. Malaikat langit kedua turun 20 kali lipat penduduk bumi, turun kepada masa mengelilingi manusia, mengelilingi orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya pada waktu itu manusia nggak bisa lari kemana-mana. Mau lari kemana? Dijaga malaikat. Dan malaikat itu bukan seperti kita. Malaikat Jibril saja ketika menampakkan dirinya yang sesungguhnya ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ini kan luar biasa, bentangan sayapnya saja, subhanallah. Ya, yang suatu sampai ke Maghrib, yang suatu sampai ke Maghrib, saking lebarnya. Itu baru satu malaikat. Ini kan dapat kita bayangkan luasnya padang mahsyar itu, masya Allah. Dan kemudian terus-terusan wahakad sampai turunlah malaikat di langit ketiga, malaikat yang mendiami langit yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, yaumuna haula ahlil maut. Mereka turut, mereka berdiri mengelilingi ahli maut, dijaga oleh malaikat. Ya, wal khalqu tatadakhalu wa tanmadiju hatta ya'lul qadamu alfa qadamin li siddati zihab. Maka otomatis pada waktu itu seluruh manusia dikumpulkan dihidupkan oleh Allah, jelas bertumpang tindih. Cek bahasa orang mah bertumpang tindih, buat tumpuk-tumpuk. Ya, luar biasa kejadian di hari mahsyar tersebut. Ini belum apa-apa kalau dibandingkan dengan neraka. Kenapa? Li syiddatil ziham, karena sangat luar biasanya berdesak-desakan. Ya kan? Laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya berdesak-desakan, berjejalan di padang mahsyar. Maka dengan demikian otomatis watakul nasu fil aiki ala anul mukhalifah, sehingga keringat-keringat mereka bercucuran
kan panas luar biasa. Mataharinya udah diganti. Mataharinya kan pada waktu Madinah terbelah, ini matahari diganti. Sehingga seandainya kita begini ambil tuh sampai nih matahari, saking dekatnya matahari, panas luar biasa. Ya Allah. Sehingga mereka mengeluarkan keringat bercucuran luar biasa. Dan ini berbeda ala kulli hasabi amali. Sehingga mereka ada yang terendam oleh keringatnya itu bermacam-macam. Dan ini khariqunil adat. Nah, kalau menurut logika kita kan, menurut adat biasa kan, kalau misalkan kita bertumpuk, berjejer, kalau ada keringat atau ada air bah pasti kan sama kan gitu. Tetapi ini tidak. Ini termasuk khariqul adat. Walaupun bertumpuk-tumpuk, seseorang mengeluarkan keringat sehingga terendam oleh keringatnya masing-masing, ini berbeda-beda tergantung amal. Ada yang terendam oleh keringatnya hanya sebatas kaki. Ada yang terendam oleh keringatnya sendiri hanya sebatas lutut. Ada yang terendam oleh keringatnya sebatas pinggang, sebatas dada, sebatas leher. Bahkan ada yang sampai terendam seluruh badannya sehingga ia susah bernafas. Dan ini min khawariqil adat, perkara di luar adat. Nah, ini amal berperan. Amal berperan. Amal di sini berperan. Itu mukhtalifatin, ya, berbeda-beda. Wa minhum ma yusibuhur rasul qalil kal jalis fil hamam. Ada sebahagian orang yang hanya terkena tetesan sedikit saja dari keringatnya, seperti ia sedang duduk di kamar mandi. Ada yang hanya sebatas basah saja. Hanya sebatas basah saja, ya. Ini berbeda dengan di alam dunia. Fahada min khawariqil adat, ini termasuk hal yang di luar adat kebiasaan. Jelas. Karena ini adalah urusan akhirat. Dan pada waktu itu watadnu syamsu min ru'usihim, dekat sekali matahari min ru'usihim dari kepala mereka. Hatta law madda ahaduhum yadahu lana, ya, lana, sehingga jika mereka seandainya ingin mengambil, ya, dengan tangan mereka matahari tersebut, pasti dia dapat mengambil. Dan panasnya matahari yutadha'afu nurruha harruha sab'ina marratan, dilipat gandakan panasnya sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Ini maaf, ini yang menyinari kita itu sebetulnya bukan langsung sinar matahari, tapi sudah disaring kan. Kita nggak sanggup kalau menerima langsung sinar matahari, nggak sanggup. Panas luar biasa, ya. Nah, kita sekarang ini bisa nahan sinar matahari, terkena kulit kita dan terbakar. Kenapa? Karena sudah disaring kan. Ya, dipayungi oleh apa? Menurut ilmu fisika itu atmosfer, oleh lapisan ozon, sehingga tidak memantulkan langsung sinar matahari. Yang kita terima adalah hanya sinar ultravioletnya saja kan begitu. Yang tidak sampai membakar kulit, yang tidak sampai membakar tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain. Jika tidak ada saringan itu, tidak ada atmosfer, tidak ada lapisan ozon, wah, sudah dapat dibayangkan, hancur. Sekarang ini nih, ini panasnya sudah luar biasa. Ini berapa derajat kalau sekarang? 45 derajat ya kalau di Mekah. Hampir 45 derajat katanya. 45 derajat itu panas. Enggak menutup kemungkinan kalau nanti lapisan ozonnya sudah menipis, sehingga matahari dapat langsung menyinari bumi dengan sinarnya, atmosfernya sudah jebol, otomatis panas. Ketika sudah panas, ini mengubah seluruh sistem ya iklim. Yang jelas itu, kenapa? Karena sistem iklimnya nanti nggak stabil kan. Yang harusnya musim panas jadi musim hujan,
Yang harusnya musim hujan jadi musim panas. Kalau mereka bilang sih global warming kan gitu. Ya, padahal itu adalah kata Rasul sudah jauh-jauh hari sebelum mereka mengatakan global warming, memang inilah tanda-tanda kiamat. Min asyrati sa'atil mutawassita ayyan zulal mataru min ghairi awani. Salah satu termasuk tanda-tanda kiamat yang yang sedang adalah turunnya hujan bukan pada waktunya. Ini jangan sekarang. Berarti kiamat sudah dekat. Tapi bukan dijadiin sinetron. Bukan mainan. Kiamat sudah dekat. Jadiin sinetron. Apa aja sekarang jadiin sinetron. Ustaz lagi yang mainnya. Biar lagi juga. Aduh, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Nah, jadi matahari itu didekatkan panas luar biasa sehingga dilipat gandakan panasnya 70 kali lipat. Maka otomatis fala yazalun nasu yamuju ba'duhum fi ba'din alfa amin. Bergejolak manusia ya di padang mahsyar tersebut ini gak tanggung-tanggung 1000 tahun. 1000 tahun. Padahal 1000 tahun di dunia masih di akhirat beda. Iya, lebih lama di akhirat ukurannya. Ya. Kan? Amsatin mimma ta'udun. Bagaimana dalam surat apa itu diterangkan ya? Ini 1000 tahun terus-terusan begitu. Makanya kan pakewu, goro-goro, bencana di padang mahsyar itu dahsyat luar biasa. Ya, makanya kan kita suka berdoa tuh, ketika kita sholat Allahumma ajirna. Nah, sholat tarawih, Allahumma ajirna. itu dan yang lain-lainnya itu kita suka berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari bencana padang mahsyar. Itu terus-terusan seperti itu 1000 tahun. Wal jalilu subhanahu la yukallimuhum kalimatan wahidah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada ahli mahsyar. Sudah dibiarkan saja, itu saja. Terus-terusan, ya. Maka otomatis fayastadul haulu ala ahlil mauqif, semakin besar, semakin luar biasa bencana terjadi kepada ahli mauqif, hatta yatamannaul insirafa min hadzal mauqif walau ila jahannam, sehingga mereka mengharapkan agar segera pindah dari mauqif itu walaupun pindahnya ke neraka. Dia saking sudah gak kuat 1000 tahun. Matahari cuma ya kalau dibeginiin dekat sekali matahari panasnya, itu kan ibarat dipanggang kan begitu. Sehingga mereka itu luar biasa mengharapkan agar pindah, jangan sampai di mauqif walaupun pindahnya ke neraka. Kirain mah enak kali di neraka ya. Iya, sehingga kata mauqif, sudah ya Allah putuskan hukum kepada kami walaupun kami pindah ke neraka, ya kan begitu. Begitu ke neraka pengen kembali lagi ke dunia, kan gitu kata orang kafir. Ya. Itu orang-orang kafir kan begitu, orang-orang yang durhaka kan begitu. Begitu dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia, na'mal sholihan fa asaddaqa. Kami akan berbuat amal soleh, kami akan berbuat sedekah dan yang lain-lain, kan begitu. Penyesalan tinggal penyesalan. Sudah. Ya. Nah, fayaqulu ba'duhum li ba'di. Barulah sebahagian manusia menurut sebahagian kaum pemimpin manusia itu saling berdiskusi, berbicara kepada yang lainnya. Gimana? Idhabu ila abikum Adama. Ayo kita pergi saja ke bapak kita nih, Bapak Adam. Ya, mudah-mudahan dia dapat menolong kita, mudah-mudahan beliau dapat menyapaati kita supaya segera diputus hukum ini. Ayo. Maka serombongan pemimpin manusia menurut satu riwayat itu sibuk mencari Kanjeng Nabi Adam. Di mana ini posisi Kanjeng Nabi Adam? Ayo kita datang. Kenapa? Karena dia adalah bapak kita,
ya seorang nabi dan rasul, mudah-mudahan dapat menolong kita, menyafaati kita agar segera diputus hukum ini. Dicarilah kami Nabi Adam. Oh, di mana ini Nabi Adam? Coba tolong kasih tahu. Wah, di sini waduh, luas luar biasa kan, sehingga mengelilingi Mauqif itu 1000 tahun. 1000 tahun untuk mencari kanjeng Nabi Adam. Ya. Nah, setelah ketemu dengan kanjeng Nabi Adam alaihissalam, fayaquluna, mereka berkata, ya Abul Bashar, al-amru alaina syadid, wa anta alladhi khalaqaka Allahu biyadik, wa asjada laka malaikatah, wa nafakha fika min rahim, isfa' lana fi fastil qada, isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Wahai bapaknya manusia, ayah kami, ya, al-amru alaina syadid, ini masalah kepada kami yang sangat luar biasa payah. Engkau adalah makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah dengan kekuasaan Allah, dan Allah sujudkan kepadamu para malaikat-malaikatnya, Allah tiupkan ruh kepadamu. Isfa' lana fi fasl qada, berilah syafaat kepada kami agar segera diputuskan hukum. Mintalah kepada Allah, kepada Rabbmu, Tuhanmu, liyaqdiya bainana, agar Tuhanmu memberi hukuman, kepastian hukum kepada kami. Bagaimana jawab kanjeng Nabi Adam? Fayaqul, beliau menjawab, lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannah bi khati'ati wa innahu laisa yahumuni al-yawma illa nafs. Jawaban kanjeng Nabi Adam, wahai anak-anakku, lastu hunaka, aku bukanlah ahli. Aku bukanlah ahli untuk menolong kalian. Aku bukanlah ahli untuk mensyafaati kalian. Ya. Ini qad ukhrijtu minal jannah, sesungguhnya aku telah diusir oleh Allah dari surga bi khati'atin, dengan kesalahan satu. Dengan satu kesalahan. Kanjeng Nabi Adam dengan kesalahan satu, dengan satu kesalahan diusir dari surga. Nah, kalau kita kesalahannya berapa kali? Satu hari berapa kali berbuat salah? Kalau salah sih belum tentu dosa ya, kalau dosa pasti salah kan? Ini namanya khati'ah, bukan dambing. Ya, aku berbuat kesalahan satu atau berbuat satu kesalahan di surga, diusir oleh Allah. Nah, pada hari ini aku tidak memikirkan siapa-siapa, aku bingung luar biasa. Yang aku pikirkan hanyalah diriku, selamat atau tidak, selamat atau tidak. Ini kanjeng Nabi Adam. Yang mana Allah kasih langsung resepnya agar diterima tobatnya kan, Allah sendiri yang langsung. Ini bayangin kanjeng Nabi Adam tobat kepada Allah setelah diusir diturunkan ke alam dunia 350 tahun belum diterima tobatnya oleh Allah. Gak pernah mendongakkan kepalanya ke atas langit. Kenapa? Karena saking malu kepada Allah, berbuat satu kesalahan. Taubatnya 350 tahun. Berbagai macam dibaca oleh kanjeng Nabi Adam, belum diterima. Ya, setelah 350 tahun barulah Allah kasih ya resepnya, doanya agar dibaca oleh kanjeng Nabi Adam. Ya, fatalaqa Adamu rabbah, fatalaqa Adamu rabbuh, ya, bi kalimatin fataba. Kemudian Allah ajarkan kepada kanjeng Nabi Adam kalimat-kalimat, dan Allah menerima taubat kanjeng Nabi Adam dengan bacaan kalimat tersebut. Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalau dipandang menurut penelitian ahli hukama, ya sama seperti aurat pun seperti itu, harus ada nas, harus ada guru, ya, supaya cepat. Kalau ini baca di buku mujarobat, baru pengen kaya, baca istighfar katanya 20.000, ya, pas begitu tamat 20.000, ya, edan, anunya gurunya buku. Buku emang bisa ngasih tahu. Jadi harus ada cara. Ini kanjeng Nabi Adam tobat dikasih oleh Allah. Bacaan.
Nah, Kanjeng Nabi Adam saja bingung luar biasa, memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia telah berbuat kesalahan. Yang kesalahan itu padahal itu belum dosa, tidak dosa, tetapi beliau malu. Maka kata Kanjeng Nabi Adam, walakin alaikum bin Nuh, cobalah kalian datangi kepada Kanjeng Nabi Nuh, fayatuna Nuhan. Kemudian mereka pun mendatangi Kanjeng Nabi Nuh. Sibuk lagi mencari Kanjeng Nabi Nuh. Saking luasnya kan tempat maco itu kan. Woi, di mana nih? Siapa yang tahu Nabi Nuh? Coba tolong kasih tahu. Wah, dicari sih 1000 tahun baru ketemu. Makanya masa ribuan tahun. Setelah datang kepada Kanjeng Nabi Nuh meminta syafaat agar segera diputus hukum. Setelah mereka datang, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard. Wa samaka Allahu 'abdan syakuran fasfa lana ila rabbika liyaqdiya bainana fa yaqulu lastu hunaka. Ini da'utu da'watan ala ahlil ardi fa ubiku. Wa innahu laisa yakumuni al-yawma illa nafsi. Aku tidak ahli, aku bukan ahli untuk memberikan syafaat. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah berdoa kepada Allah agar seluruh penduduk bumi ini dikeram oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Aku pernah berdoa kepada Allah agar penduduk bumi ini karena kufur kepada Allah, tidak iman kepada Allah, agar ditenggelamkan. Fa'ubriku, mereka ditenggelamkan. Padahal kan itu kan boleh-boleh saja bagi seorang nabi dan rasul kan meminta kepada Allah. Beda dengan Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi ketika disakiti, Kanjeng Nabi ketika dihina, ketika Kanjeng Nabi diejek, dicaci maki, dia tidak menyumpahi orang yang mencaci maki. Beliau tidak melaknati orang yang mencaci maki. Ketika beliau berdakwah ke Taif, setelah datang ke Taif, mengajak penduduk Taif supaya iman kepada Allah, apa yang didapat? Dilempar. Ya, mereka Kanjeng Nabi dilempar, dicaci maki, sehingga pelipis Kanjeng Nabi berdarah, kaki Kanjeng Nabi berdarah. Tetapi Kanjeng Nabi tidak mendoakan jelek. Beda dengan kita. Baru sedikit tetangga ketika kita tanya nggak jawab aja, wah, awas tuh buat telur. Iya, Kiai juga punya telur nih, maaf. Kiai punya telur. Sihir putih. Kalau dukun sih udah jelas kan, sihir hitam. Ya kalau Kiai punya telur, punya hijab nasor telur. Ya kalau kita baca hijab nasor nih, ya Allah baca anu Allahumma tafsir lana Allah bisa seperti dia baru dikokrika. Terus baca sekian, ya. Kita minta, ya Allah, matikan orang itu. Mati dengan izin Allah. Ini kalau udah jadi, baca ini air, cirinya hijab nasor, baca, siram ke itu pohon pisang. Dapat 2 jam aja ini udah kering kok. Pakai panas. Ini kalau udah jadi. Tapi pelakukan itu dosa. Nah justru itu, makanya telur jadinya. Makanya kan saya katakan telur. Ya, kenapa? Karena untuk menzolimi orang lain. Jadinya sihir putih. Gitu. Jadi haram, tujuannya haram, walaupun pakai ayat Quran, walaupun pakai hizib, walaupun pakai sholawat. Kalau tujuannya untuk menyakiti orang mukmin, orang muslim, jadinya sihir. Iya. Kita kan udah bahas dari sifat wahdaniyah kan. Nah, ini kan udah dibahas di dalam sifat wahdaniyah. Maka kesolehannya dicabut, jadinya orang fasik. Gitu. Ya. Nah, kalau dengan orang-orang Kristen, ketika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kiri. Kan begitu kan kata orang Kristen. Tapi ini gak pernah pakai firman itu. Kata dia firman ini. Dia gak pernah pakai firman itu. Ya. Kalau kita doakan
supaya orang tersebut diampuni dosa, supaya orang itu diberikan hidayah, supaya orang itu diberikan apa namanya hidayah, ampunan. Gitu. Kita kan lain, aduh, Masya Allah. Usaha bangkrut katanya datang ke kiai. Kenapa? Gara-gara si Anu no dagang di sana saya jadi sepi. Datang ke kiai. Terus mau gimana nih, ambrukin tak? Atau gimana? Kan ada yang begitu kan? Bahkan ada yang dipasang label segala kan. 3 juta cesplong. Aduh, Masya Allah. Berarti dia jual ayat, Pak? Iya, boleh. Boleh. Kalau datang ya datang, doain aja supaya semuanya laku. Ada level. Gitu. Ini susah kan? Berarti susah. Ini kan Nabi Nuh alaihissalam. Saya pernah berdoa dengan satu doa yang mencelakakan penduduk bumi seluruhnya sehingga mereka ditenggelamkan oleh Allah. Dan pada hari ini tidak ada yang dipikirkan lagi olehku kecuali diri. Selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Ini sekelas kan Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu kan dari kata nawah. Nuh itu dari kata nawah. Nawah itu adalah orang yang banyak sekali merintih. Kata orang masa sambat merintih doa ke Gusti Allah gitu. Ini Noah dijadiin nama Ben Noah. Ya Allah ya Rabbi. Berarti rintihan. Rintihan Noah itu rintihan. Kalau itu sih pinter itu Noah kan gitu. Dijadiin nama Ben. Mending kalau itu wali lagi. Kalau kuburan sih bukan begitu. Kuburan be atau kuburan tali pocong apa-apa. Noah dijadiin nama be. Mentang-mentang belajarnya begitu bisa. Nah, orang ngaji. terus kemudian oleh Kanjeng Nabi Nuh, cobalah kamu datang kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, walakin tu Ibrahim. Cobalah kalian datang kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Mencari lagi, sibuk lagi mencari Kanjeng Nabi Ibrahim. 1000 tahun lagi. Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, lastu guna. Aku bukan ahli untuk mencapai kalian, menolong kalian untuk diputus hukum pada hari ini. Ya, padahal kita tahu Kanjeng Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, kan begitu. Kanjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Pengen mana? Ya, tapi Kanjeng Nabi Ibrahim tidak sama. Terus kata Kanjeng Nabi Ibrahim, terus coba datang kepada Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa tidak sanggup, datanglah kepada Kanjeng Nabi Isa. Dari Kanjeng Nabi Isa terus ya, coba cari siapa, datanglah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang ditunggu syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Syafaat. Ya. Nah, sesudah datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, barulah Kanjeng Nabi Muhammad sujud di bawah arasnya Allah, meminta kepada Allah agar segera diputus hukum. Barulah di situ mulai proses hisab. Ya, mulai di situ proses hisab. Timbang amal, kemudian langsung nanti nyukang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sesudah Kanjeng Nabi kemudian memberikan syafaatnya yang menyeluruh kepada seluruh makhluk pada waktu seluruhnya mendapat syafaat itu. Maka itulah dinamakan syafaat uzma atau awwalul maqamil mahmud. Ya, yang dipuji oleh seluruh umat yang awal, umat yang akhir. Ya, ditetapkannya nanti ahli sorga di sorga, ditetapkannya ahli neraka di neraka. Nah, sesudah Kanjeng Nabi memberikan syafaatnya, wa ba'da dzalika, secara singkat
tasfa'ul anbiya wal auliya wasairus salihin, barulah memberikan syafaat. Kerannya sudah dibuka, keran syafaat oleh Kangjeng Nabi, barulah para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul yang lain memberikan syafaatnya masing-masing kepada umat. Para wali-wali memberikan syafaatnya, wali anu memberikan syafaat. Sairus solehin, orang-orang yang soleh, para ustadz, para kiai yang soleh dapat memberikan syafaat mereka. Bahkan wal aba'u fi auladihim, ya, orang-orang tua yang soleh-soleh dapat memberikan syafaat kepada anaknya. Ini untung kalau anak abu ya. Untung kalau anak kiai itu banget. Ya untunglah. Ya. Makanya sebadung-badungnya anak kiai enggak seperti sebadung anak kita kan. Dia ada syafaat orang tuanya. Ada syafaat orang tua. Walaupun toh nanti seandainya dia dimasukkan ke dalam surga baru disyafaati oleh orang tuanya, bisa saja seperti itu. Walaupun di surga, di neraka, tapi enggak lama kan. Karena ada syafaat orang tua. Makanya untuk punya keturunan, punya orang-orang keturunan kita yang soleh-soleh, untuk karena mereka dapat memberikan syafaatnya kepada keturunan. Tetapi ada juga wal aulad, kemudian anak-anak yang soleh di abaihi memberikan syafaatnya kepada orang tuanya. Nah, ini aset kita. Anak kita aset kita. Anak yang soleh memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sehingga di dalam sebuah hadis ada keterangan annal walada yaqifu ala babil bab, seorang anak dia berdiri di pintu surga. Ketika ditanya, "Hai, kenapa kamu belum masuk ke dalam surga?" Fayaqul, dia berkata, "La adkhuluha illa wa ma'i walidi." Aku tidak akan masuk surga kecuali bersama orang tua. Ya. Ini kan aset kita luar biasa, anak-anak kita, anak-anak yang soleh. Bukan anak-anak yang sering ngejreng ngeband begini, bukan. Noah. Anak-anak yang soleh. Dia nggak mau masuk ke dalam surga, ya kecuali bersama kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya kan kata Rasul, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, di antaranya awwaladin shalihin yad'u. Kenapa? Karena anak soleh dapat memberikan syafaatnya. Tidak sedikit orang tuanya jawara, anaknya kiai. Tidak sedikit ya orang tuanya beragaju tapi anaknya soleh. Enggak menutup kemungkinan. Ya, walaupun memang secara kebanyakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kebanyakan. Tetapi mungkin saja ada buah jatuh jauh dari pohonnya, dibawa kelelawar dulu. Itu kan jauh kan. Jadi pesantrenin dulu, baru jadi kiai. Kalau anak jawara, jadi kiai. Nanti ini ya dapat mensyafaati orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaat para nabi, syafaat para wali, syafaat para kiai, syafaat keturunan kita yang soleh-soleh. Amin ya rabbal